Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 remaja ditemukan tewas di pinggir jalan Kota Makassar. Polisi sita senjata tajam dan anak panah yang menancap di jaket korban. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab tawuran 2 kelompok pemuda yang menewaskan 1 warga di Makassar. Nikmati gemulai dan kekompakan para gadis menampilkan tari padupa saat menyambut tamu kehormatan di markas Polres Pindrang. 6 orang di Kabupaten Bulukumba mengalami luka bakar setelah mobil pickup menabrak sebuah rumah yang menjadi tempat berjualan bensin eceran. Penyebab kecelakaan diduga supir mobil pickup hilang kendali dan tergelincir akibat kondisi jalan licin usai hujan. Inilah kepanikan warga saat satu mobil pickup terbakar usai menabrak sebuah rumah di Desa Barugai, Kabupaten Bulukumba. Percikan api yang diduga datang dari dalam mobil ikut membakar rumah warga yang menjadi tempat berjualan bensin eceran. Api dengan cepat berkobar melalap separuh rumah. Si jago merah akhirnya dapat dipadamkan setelah satu mobil pemadam tiba di lokasi. Akibat insiden ini, 6 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Ibu Irma datang mau beli pulsa. Setelah itu dia masuk duduk di tempat yang saya tempati duduk, saya pindah. Ibu Irma yang duduk. Di ayunan ada sepupu saya sama anak bayinya yang usia 8 bulan. Fatika itu baring di lantai sambil menggambar. Berbincang biasa cerita. Tiba-tiba kayak suara ledakan saja. Sudah itu ada ledakan, langsung api yang penuh sama kita. Sudah tidak ada. Berhamburan. Itu ledakan apa itu? Langsung suara ledakan, langsung api. Mobil apakah menabrak begitu? Iya. Bukan kayak beda dengan suara ban yang meledak, bukan. Cuma benturan besar. Tiba-tiba ada api, asap, berhamburan, kita masuk ke rumah. Terus mobil juga terbakar sama motor. Kapan baru ditahu bahwa mobil menabrak kios ibu? Setelah itu banyak yang datang untuk padamkan api. Oh begitu. Iya. Seluruh korban ini? Yang parah itu Ibu Irma, dibawa ke rumah sakit Bulukumba. Dirawat? Iya, dirawat. Yang lainnya sudah? Ibu Suharti sempat juga dirawat inap di puskesmas. Ibu Apasiti juga dibawa, Fatika. Penyebab kecelakaan diduga sopir mobil pickup hilang kendali dan tergelincir karena kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kementerian Kesehatan menunjuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rujukan penanganan penyakit gagal ginjal akut di Sulawesi Selatan. Dan obat Fomepizol bagi pasien gangguan ginjal akut telah diterima dari Kementerian Kesehatan dan bakal diberikan saat ada lonjakan kasus gagal ginjal akut. 6 vial Fomepizol telah tiba di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Obat yang didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan tersebut digunakan bagi pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut. Fomepizol saat ini sebagai persediaan jika nanti ada lonjakan jumlah penderita gagal ginjal akut. Hingga kini tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Tersisa 1 pasien masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, yaitu bayi berumur 5 bulan rujukan dari Kalimantan Utara. Namun pasien belum dinyatakan menderita gangguan ginjal akut dan belum diberikan obat Fomepizol karena menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Obat-obat yang terkait dengan penanganan kasus gagal ginjal akut yang progresif atipikal yang saat ini merebak dan menjadi suatu masalah ya hampir seluruh Indonesia saya kira, termasuk kita di sini, itu pemerintah sudah menyiapkan obat dan hampir semua rumah sakit saya kira sudah mendapatkan, termasuk di Rumah Sakit Wahidin itu kita sudah membuat, meskipun obat ini sebenarnya saat ini kita belum gunakan tapi menjadi ada stok ya, kita Kementerian Kesehatan memberikan stok obat Fomepizol itu dalam bentuk injeksi disiapkan meskipun saat ini belum dipakai. Tujuannya adalah obat ini jika di sesuatu ketika kita butuhkan, jadi kita tidak butuh waktu yang lama. Kalau kita tidak stok obat ini tentu risiko kedepannya jika ada pasien yang segera membutuhkan dan
adanya kan di Kementerian Kesehatan. Saat ini ada stok dan obat ini belum dipakai. Ada berapa itu? Saat ini kita ada stok di sini, itu bisa dipakai mungkin ada 6. Artinya 6. Jadi kalau pasien misalnya 2 itu masih cukup untuk kebutuhan 1-2 hari ke depan. Artinya pasien kita hari ini kan ada 1 kita rawat. Kita belum berikan obat ini karena bukti untuk pemeriksaan toksikologi kita masih menunggu. Ya, pasien yang kita rawat 1 yang kiriman dari Kalimantan Utara kalau nggak salah. Ya. Kondisi pasien ini memangnya semakin membaik karena tidak dikasih obat itu. Saat ini kan pasiennya kondisinya masih seperti pada saat dirawat, jadi tidak ada perburukan juga, dan penanganan kasus gagal ginjalnya juga tetap dilakukan. Kita di sini kan menangani gagal ginjal akut apapun penyebabnya, fasilitas kita ada. Misalnya lakukan dialisis, kemudian peritoneal dialisis, ya, obat-obat juga, steroid juga kita masih tersedia. Jadi standar untuk penanganan penyakit ginjal akut pada anak, pada dasarnya Rumah Sakit Wahidin itu selalu siap, baik alat maupun fasilitas untuk dialisis jika ada racun-racun di dalam tubuh anak itu yang keracunan untuk harus dikeluarkan. Nah, khusus untuk obat yang dikirim Kementerian Kesehatan memang memerlukan pemeriksaan khusus toksikologi untuk membuktikan jika orang itu, anak itu terbukti bahwa terkontaminasi, ada obat atau makanan yang dimakan yang terkontaminasi dengan etilen glikol. Itulah obat yang dipakai sebagai antidot. Tapi tidak bisa digunakan pada semua gagal ginjal akut. Harus gagal ginjal akut yang memang terbukti keracunan atau terkontaminasi dengan zat yang kita maksud tadi. Untuk terakhir Pak, pasien yang saat ini dirawat itu kondisinya seperti apa dan apakah dia gagal ginjal seperti apa dia? Ya. Kita masih rawat di ruangan intensive care. Jadi namanya PICU karena umurnya kurang lebih 5 bulan, ya. Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juni 22 lahirnya, itu kita rawat di PICU. Jadi Pediatric Intensive Care Unit. Jadi yang namanya PICU artinya tentu pasiennya memerlukan pengawasan secara intensif. Pasien-pasien yang gagal ginjal akut apapun penyebabnya kita tentu rawat secara intensif, dan kondisi pasien masih kita rawat sebagai pasien dengan memerlukan pengawasan secara intensif. Penggunaan obat Kementerian Kesehatan harus melalui analisis. Jika pasien keracunan obat dan makanan, maka obat penawar fomepizol akan dipakai sebagai antidotum atau penangkal racun etilon glikol dan metanol. Namun, fomepizol hanya efektif bagi pasien gagal ginjal akut yang belum telat mendapat penanganan medis. Obat ini tidak efektif digunakan oleh pasien gagal ginjal akut stadium 3. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Gemulai dan kekompakan para gadis menampilkan tari padupa terlihat saat menyambut tamu kehormatan di Markas Polres Pindrang. Tarian ini ungkapan selamat datang dari warga Bugis yang diwariskan sejak zaman kerajaan. Indah, gemulai, dan kompak, para gadis menampilkan tari padupa dengan iringan alat musik tradisional. Tarian ini menggambarkan suku Bugis kedatangan tamu atau tari selamat datang yang dipersembahkan warga Bugis. Tari persembahan ini diwariskan sejak zaman kerajaan saat kehadiran raja dan tamu kehormatan. Tari padupa diperagakan sedikitnya 3 gadis yang membawa bosara atau tempat makan saat menjamu tamu kehormatan masyarakat Bugis. Bosara berisi beras kemudian ditaburkan kepada tamu kehormatan yang bermakna keberkahan dan murah rezeki. Selalu tari padupa yang Persembahkan? Iya. Ya, karena kalau tari padupa itu adalah salah satu tarian tradisional yang memang khusus ditujukan untuk menjemput tamu kehormatan. Pada dahulu kala juga seperti itu, kalau kedatangan raja atau bangsawan pasti dihidupkan dengan tari padupa. Ini sudah turun-temurun, Bu, Iya. ya? Nah, ini sebenarnya aslinya dari mana, Bu? Ada secara nasional atau hanya? Sosial. Oh, sosial, Bu, ya. Biasanya berapa lama, Bu, anunya? Durasinya? Iya. Durasi tarian itu 5 menit. 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Nah, biasanya diiringi lagu-lagu apa, Bu? Memang ada musik tradisionalnya, musik tarian khusus padupa. Kalau alat yang digunakan biasanya? Gendang, kecapi, suling. Iya. Banyak penari yang biasa ditampilkan di sana. Minimal itu 3 orang, Iya. maksimal bisa 5
Tapi minimalnya itu 3 orang. 3 orang. Iya. Tapi kan biasa ada Bu beras yang dia itu apa simbolnya itu Bu? Ya itu sebagai simbol supaya kalau orang Bugis bilang mengempuk dan leknya. Oh, memberikan rezeki begitu Bu ya. Pertunjukan tari padupa tampak saat menyambut kedatangan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana di markas Polres Pindrang. Selain silaturahmi, Nana Sujana ingin memastikan program Polri berjalan sesuai harapan hingga dirasakan masyarakat. Pelaksanaan tugas ya, kami mengecek sejauh mana apakah program-program yang dari Mabes Polri kemudian ke Polda juga sudah dilaksanakan di Polres jajaran. Juga dalam rangka untuk silaturahmi dengan rekan-rekan Forkopimda, saling berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di ya. Juga silaturahmi dengan para anggota, juga dalam rangka untuk sejauh mana juga pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga Harkam Timas dan juga masalah penegakan hukum. Tidak hanya datang ke Polres Pindrang, Nana Sujana juga mengadakan kunjungan ke Polres Parepare dan Polres Sidrap. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.